Pemberian makan bergizi gratis ini berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Jungkare, Kecamatan Karanganong, Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Makanan bergizi gratis ini sebagai wujud mendukung program pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan pemberian makan bergizi gratis ini diharapkan anak-anak menjadi cerdas dengan gizi yang terpenuhi. Untuk pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis pada hari ini ada sekitar 2.000 paket yang disiapkan. Paket tersebut untuk para siswa dari TK hingga SMP. Menu makanan bergizi gratis kali ini berisi dari nasi, ayam katsu, sayur salad, dan yogurt. Setiap harinya, menu yang disajikan untuk makan bergizi gratis akan selalu berganti. Hal tersebut dilakukan untuk membuat siswa tidak bosan dengan menu makanan bergizi gratis. Dengan adanya makan bergizi gratis ini, para siswa mengaku senang dan gembira dengan mendapatkan makanan bergizi gratis. Mereka tidak perlu jajan, dikarenakan menu makanan bergizi gratis sudah enak, yakni ayam serta yogurt. Selain itu, uang saku siswa juga tidak berkurang untuk beli jajan sehingga ia merasa senang bisa menabung seluruh uang sakunya. Yang gratis. Gimana perasaannya? Senang Senangnya? banget. Terus isiannya apa aja tadi? Ayam, salad, yogurt, nasi, saus. Yang paling disukai? Ayam sama nasi. Terus dengan ini gimana dek, uang sakunya bisa ditabung atau gimana? Biasanya sehari berapa? 7.000 Untuk apa itu? ditabung sama buat jajan. Kalau sekarang Ditabung. semua? Karena Klaten ini saya dengar belum ada sentuhan mendistribusikan makan bergizi untuk anak-anak yang program Nawat Astacita Bapak Prabowo, sehingga saya tergerak untuk menghantarkan makanan bergizi untuk anak-anak. Hari ini 2.000 paket ya. Setiap hari 2.000 karena SMP itu sudah lebih dari 700 siswa. Ya, harapannya anak-anak kalau cerdas tentunya kita sebagai bangsa Indonesia bangga, dan Indonesia kalau anak-anak cerdas tentunya semua pada makmur. Ini adalah aset bangsa kita. Resya Safitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Terpantau dari gudang pupuk Lini 3 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis siang, ketersediaan pupuk saat ini terpantau aman di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, serapan pupuk pada tahun 2025 mencapai 3.700 ton, dan untuk pupuk bersubsidi mencapai 3.500 ton. Untuk stok pupuk saat ini sudah melebihi dari batas, mencapai 210%. Dengan adanya serapan pupuk yang cukup bagi para petani, tentunya dapat mendukung swasembada pangan yang menjadi program pemerintah. Diharapkan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani selalu tersedia. Bahkan, petani yang sudah terdaftar bisa memperoleh pupuk subsidi di kios dengan menunjukkan KTP. Stok yang ada saat ini total sekitar 3.700. Untuk yang pupuk bersubsidi itu sekitar 3.500, jadi hampir separuh lah ya, separuh dari kapasitas. Ini untuk melayani wilayah Klaten dan sebagian Boyolali. Stok yang ada saat ini itu sekitar 210% dari ketentuan yang harus kita siapkan sesuai Permendak 04 saat ini. Dan kami melayani pengiriman untuk wilayah Klaten dan sekitaran gudang ini dan sebagian Boyolali itu ada sekitar 153 kios yang kami layani, dan tentunya petani bisa langsung menebus di kios-kios tersebut serapan pupuk bersubsidi terhadap alokasi yang 9,5 juta itu masih tersisa gitu ya. Dan tahun ini kami berharap apa yang sudah kami sediakan dan sudah dialokasikan bisa maksimal terserap melebihi dari tahun lalu.
Jadi tentunya untuk mendukung itu pupuk harus tersedia. Jadi kami akan mendukung program itu tentunya di depan kami stok selalu tersedia gitu ya. Stok selalu tersedia dan petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga tentunya program ketahanan pangan itu swasembada itu bisa tercapai. Resya Syafitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Yang ketiga, Bapak Suhartono, SPD Guru SD Muhammadiyah Gendeng, Jakarta. Sebanyak 19 guru dan tenaga kependidikan atau GTK Sekolah Madrasah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menerima tali asih purna tugas periode Juli hingga Desember 2024. Tali asih dari Badan Kerjasama Sekolah atau BKS lintas jenjang Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Yogyakarta ini diserahkan di Aula PDM Jalan Sultan Agung Kota Yogyakarta. Ketua BKS lintas jenjang Muhammadiyah Kota Yogyakarta Heri Nugroho mengatakan tali asih purna tugas diserahkan kepada 3 kepala sekolah, 12 guru, dan 4 tenaga kependidikan dari jenjang SD, SMP, MTS, SMA, dan SMK. Total tali asih purna tugas periode Juli hingga Desember 2024 sebanyak 19 orang GTK. Penyerahan tali asih purna tugas ini merupakan program BKS lintas jenjang. Telah dilakukan sejak 2014. Selain tali asih, BKS lintas jenjang memiliki program lain seperti pengadaan seragam bersama, swalayan, dan mangayubagyo haji. Kegiatan pertasarufan tali asih ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2014-2015. Jadi ini sudah tahun yang ke-10 Bapak Ibu, dan hari ini kita akan tasarufkan kepada Bapak Ibu yang sudah purna di bulan Juli sampai Desember 2024 Bapak Ibu. Kami nanti akan menyerahkan tali asih untuk jenjang SD, ada 2 Bapak Ibu kepala sekolah, 5 guru dan 1 teknik. Jadi untuk jenjang SD ada 8 Bapak Ibu yang nanti akan mendapatkan tali asih. Untuk jenjang SMP ada 5 guru dan 2 tenaga kependidikan. Jadi ada 7. Untuk jenjang SMA 1 kepala sekolah dan 1 guru. Ada 2 Bapak Ibu yang menerima tali asih, dan SMK 1 guru dan 1 tenaga kependidikan. Ada 2 Bapak Ibu, totalnya ada 19 Bapak Ibu yang menerima tali asih. Besaran tali asih yang kita siapkan untuk hari ini sebesar 165 juta rupiah. Ketua PDM Kota Yogyakarta Aris Madani dalam sambutannya mengatakan, meski sudah purna tugas, Bapak Ibu diharapkan tetap menjadi berkiprah di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah masing-masing mading, sehingga waktu dan umur yang dimiliki bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih, matur nuwun yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan yang telah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengabdian dan loyalitas melaksanakan tugas di amal usaha Muhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tentu apa yang diberikan oleh Muhammadiyah pada umumnya, pimpinan daerah Muhammadiyah pada khususnya, wabil khusus lagi oleh BKS di dalam memberikan santunan, memberikan tali asih tidak sebanding dibanding dengan banyaknya, besarnya loyalitas, pengorbanan yang telah Bapak Ibu lakukan untuk sekolah,
untuk Muhammadiyah. Harapan kami Bapak Ibu juga bisa membantu Muhammadiyah ataupun Aisyah di tempat Bapak Ibu, sehingga waktu dan umur yang Bapak Ibu miliki. Secara berturut-turut, tali ASI diserahkan oleh jajaran PDM. Ketua PDM Aris Madani untuk jenjang SD, jenjang SMP diserahkan Acit Widi Rahmanto. Jenjang SMA diserahkan Itsafid. Turut hadir dalam acara penyerahan tali ASI purna tugas para kepala sekolah Madrasah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan. Matur tepuk tangan Bapak Ibu. Polsek Muntilan gencar melakukan sosialisasi Kamtibmas kepada masyarakat luas, tak terkecuali dengan para remaja dan pelajar SMP. Kegiatan ini mengangkat tema Safari Kamtibmas Jumat Curhat Polsek Muntilan. Kali ini Polsek Muntilan mendatangi SMP Negeri 1 Muntilan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir bersama jajarannya. Kegiatan diawali dengan sholat Jumat bersama di masjid sekolah yang diikuti para siswa, guru, karyawan, dan komite sekolah. Bertindak sebagai imam dan khotib, Aibtu Juwail, anggota Polsek Muntilan. Menurut Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir, kegiatan Jumat Curhat ini rutin dilaksanakan secara bergilir, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, menyasar berbagai elemen masyarakat, termasuk remaja dan pelajar. Tujuan utama untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat luas agar kondusivitas masyarakat Muntilan selalu terjaga. Dalam sambutannya, Kapolsek mengajak kepada para pelajar untuk menjauhi perbuatan yang merugikan sendiri maupun orang lain, serta perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama. Menjelang Ramadan, Kapolsek berpesan agar para pelajar menjauhi bermain petasan, balon udara, perang sarung, sahur on the road, yang merugikan masyarakat dan selalu santun dalam bermedia sosial. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Safari Kamtibmas melalui Safari Sholat Jumat dan Jumat Curhat di Musola atau Masjid SMP Negeri 1 Muntilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah Muntilan, khususnya kami melaksanakan himbauan atau memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada pelajar SMP Negeri 1 Muntilan untuk mendukung atau partisipasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Muntilan dengan cara pada kesempatan ini kita akan menghadapi atau menjelang bulan Ramadan. Tentunya kita ada hal-hal yang perlu kita antisipasi dan kita cegah. Dalam hal ini adalah terkait petasan, balon udara maupun perang sarung maupun kegiatan-kegiatan sahur on the road yang lebih cenderung ke arah kegiatan negatif. Itu yang perlu kita cegah, dan juga kita menyampaikan kepada pelajar untuk bijak dan santun dalam bermedsos untuk tidak terpengaruh dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa negatif atau merugikan bagi diri sendiri maupun pihak sekolah. Usai menjalankan sholat Jumat berjamaah, Kapolsek dan jajaran duduk bersama dengan para guru, karyawan, siswa, dan komite sekolah. Di acara ini, Kapolsek menerima curhatan dari para guru, karyawan, dan siswa tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja, pelanggaran lalu lintas, dan minuman keras. Mereka sangat antusias menyampaikan berbagai hal keluhan yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran berlalu lintas, minuman keras, dan pelanggaran hukum di masyarakat. Kami sebagai wakil dari SMP Negeri 1 Muntilan, bahwasanya pada siang hari ini sudah dilaksanakan Safari Kamtibmas dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Musola SMP Negeri 1 Muntilan, yang tadi petugas khotib itu dari anggota Polsek, muadzin juga dari anggota Polsek. Ini menandakan bagaimana hubungan yang sangat harmonis antara pihak sekolah dengan Polsek di Muntilan. Dan tadi ada informasi tambahan untuk mengedukasi dari Bapak Kapolsek ke para jamaah, khususnya para siswa, tentang Kamtibmas di lingkungan Muntilan, bagaimana peran dari siswa untuk menjaga jangan sampai terjerumus dalam
kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan alhamdulillah tadi di kegiatan curhat juga sudah disampaikan banyak curhatan, masukan dari para siswa dan guru, dan sudah dijawab dengan jelas dari Bapak Kapolsek. Dan alhamdulillah pada siang hari ini dari Polsek Munthilan memberikan cenderamata atau bingkisan kepada siswa dan kepada sekolah dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan sekolah. Untuk itu kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsira, kepada Bapak Kapolsek dan anggota Polsek di Munthilan dengan adanya kegiatan pada siang hari ini. Acara Jumat Curhat yang berlangsung penuh kekeluargaan ini diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dari Kapolsek Munthilan kepada siswa berupa sepatu sekolah dan pemberian bantuan pembangunan masjid yang diterima oleh komite sekolah. Dari Magelang, Nurul Abadi, E-Channel TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Bantul menunjukkan rekaman video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pria di Bantul yang tengah melakukan pencurian uang kotak infak di Masjid Suada, Bauran, Pleret. Dalam rekaman tersebut, nampak pelaku yang mengenakan jaket hitam tersebut dengan santainya memasuki teras masjid, mendekati dua kotak infak, kemudian merusak pengait gembok menggunakan obeng. Usai kotak terbuka, pelaku menggasak seluruh isi kotak infak yang ia simpan di dalam jaket. Diperkirakan dari aksinya tersebut, pelaku berhasil menggasak uang senilai 2,5 juta rupiah. Berbekal bukti rekaman tersebut, serta keterangan saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri kendaraan dan wajah pelaku, polisi akhirnya berhasil mengamankan seorang mahasiswa asal Yogyakarta berinisial ARP. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan 2 kotak infak yang sudah dirusak pengait gemboknya oleh pelaku, serta 1 unit kendaraan milik pelaku. Dari hasil penyidikan, aksi pencurian uang kotak infak ini adalah yang keempat kalinya dilakukan dengan sasaran masjid-masjid di wilayah Pleret dan Banguntapan, Bantul. Dari pengakuan pelaku merusak kotak infak dengan obeng. 2 kotak infak yang dirusak, kemudian yang diambil sekitar 2,5 jutaan. Hasil kejahatan tersebut digunakan untuk hidup sehari-hari dan sisanya beli untuk lamari plastik. Kalau memang di tempat kami ada 2 tempat, tapi kalau menurut saya di Reskrim ada beberapa tempat di wilayah sekitar luar Pleret. Rupanya dari keterangan pelaku, uang hasil curian itu selain ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga dibelikan sebuah almari plastik. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bantul dan akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan E-Channel TV melaporkan. Rangkaian peringatan hari Jadi Kalurahan Argodadi, Sedayu, Bantul yang ke-78 telah berakhir. Penampilan seni karawitan dari kelompok Wirama Laras sukses menjadi penutup puncak acara. Tak kalah seru saat aksi pamong Kalurahan Argodadi yang turut menampilkan pertunjukan kesenian ketoprak berjudul Milik Gendong Lali. Ratusan tamu undangan mulai dari struktur pemerintahan daerah hingga masyarakat umum nampak antusias menyaksikan seluruh acara yang digelar di halaman Kalurahan Argodadi tersebut. Semarak gelar potensi yang disajikan ini ditujukan sebagai ekosistem seni yang terbuka dan mampu merangkul semua kalangan untuk menampilkan karya-karya terbaiknya.
Kedepan, cita-cita Kelurahan Argodadi sebagai desa mandiri budaya mampu terwujud. Bagaimana nanti desa Argodadi ini bisa meningkatkan gridnya yang sekarang menjadi desa budaya maju, nanti kedepannya harapannya ini menjadi desa mandiri budaya. Ini pun juga tidak lepas dengan peran serta masyarakat yang tentunya terlibat secara langsung. Kita melibatkan kesenian-kesenian yang ada di Kelurahan Argodadi. Mudah-mudahan dengan adanya gelar potensi ini, kesenian nanti akan tumbuh dan juga akan berkembang di wilayah Argodadi ini. Dan juga untuk menarik pedagang-pedagang, kita juga melibatkan UMKM yang ada di Argodadi agar senantiasa budaya ini berimbas kepada geliat ekonomi yang ada di Kelurahan Argodadi. Gebiar budaya yang ditampilkan turut melibatkan 84 grup kesenian, baik tradisional maupun religi. Dari 14 pedukuhan kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan pertunjukan yang dimainkan oleh pamong Kelurahan Argodadi. Selain dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni budaya selama rangkaian acara, sebelumnya juga digelar aneka kegiatan lainnya seperti sarasehan, doa bersama lintas iman, serta olahraga. Tim Liputan E-Channel TV melaporkan. Beginilah rutinitas di Posyandu Remaja Mangga, Pedukuhan Cawan, Argodadi, Sedayu, Bantul setiap bulannya. Puluhan remaja nampak mengantri di meja pendaftaran, menanti giliran diperiksa kesehatannya oleh petugas. Mulai lingkar lengan, tinggi badan, tekanan darah, hingga penyuluhan kesehatan. Salah satu kegiatannya terkait keperawatan geriatrik dan keperawatan anak dalam upaya mewujudkan generasi sehat dan tangguh. Dalam kesempatan tersebut, mereka turut mengkampanyekan program terpadu yang meliputi perawatan luka dasar dan diabetes mellitus, serta pengembangan kawasan layak anak kepada seluruh kader remaja. Ya, kenapa harus remaja? Karena remaja itu harus sehat dan remaja itu harus tahu penanganan awal tentang cara penanganan luka terbuka dan juga tentang diabetes mellitus dan juga pentingnya tablet tambah darah. Kenapa kami mengambil posyandu remaja? Karena nantinya remaja akan memberitahukan kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitar dan kepada teman-temannya. Penyuluhan itu bagus, Mas. Salah satunya untungnya kan biasanya kita orang awam belum tahu apa-apa orang desa ya. Nah, itu adanya penyuluhan itu untuk menambah pengetahuan bagi remaja-remaja di sekitar sini. Tentang apa? Kesehatan? Tentang kesehatan, tentang semuanya. Sementara itu, bagi Dukuh Cawan, hadirnya kepedulian dari mahasiswa Alma Ata yang berada di bawah binaan Puskesmas Sedayu 2 ini dinilai penting dalam upaya membantu menciptakan generasi remaja yang sehat, berkualitas, bebas dari stunting, serta berwawasan kesehatan. Intinya itu kan pemuda itu nanti terarahkan ada kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, karena kan usia-usia produktif itu yang paling penting dalam arti kesehatan ya mental, fisik, seperti posyandu biasanya ya mejanya 5 kayak program posyandu balita dan lansia sama. Selain penyuluhan penanganan kesehatan, dalam kegiatan tersebut mahasiswa juga mengajak peserta Posyandu Mangga melakukan senam akrabitensi untuk mencegah timbulnya penyakit hipertensi di kalangan remaja. Kolaborasi lintas kesehatan ini diharapkan tetap terjalin demi mewujudkan remaja yang berkualitas menuju generasi tangguh Indonesia sehat. Tim Liputan E-Channel TV melaporkan. Inilah salah satu kondisi sapi yang terindikasi terkena PMK di wilayah Jebres Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pemberian vitamin dan obat dilakukan sebagai upaya pencegahan kematian sapi yang terindikasi terkena PMK. Kota Surakarta sendiri terdapat 5 kasus PMK yang sudah dilaporkan kepada dinas. Diperkirakan masih terdapat sapi terkena PMK yang belum terlaporkan.
Kota Surakarta sebagai sentra distribusi hewan ternak di Solo Raya mewaspadai akan merebaknya wabah tersebut di Solo Raya yang mencapai ratusan sapi mati akibat PMK. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Surakarta mencatat sedikitnya terdapat 308 populasi sapi di 3 wilayah, di antaranya Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Laweyan. Ini kebetulan kan kalau di tempat ini, di kandang ini setiap tahun ini sebenarnya sering terjadi. Soalnya kalau ada kasus di sini pasti ada. Cuma mungkin ya karena lalu lintas hewan, kebetulan kan ada yang jual, ada pedagang yang sering memasukkan hewan, mungkin ketularan dari situ. Tapi kalau analisa kami mungkin karena di sini tiap tahun ada kasus, jadi mungkin dalam kondisi kalau kita misalkan badan kita baru lemah kan, penyakit flu kayak gitu kan keluar lah. Tim iChannel TV melaporkan dari Solo.